Bab 1016, Galaksi Nanli, bersedia menyerah. Pedang Qi membentang sejauh 30.000 mil, dan cahaya pedang dingin di 19 benua. Chen Chang'an dan Nanli Wang berkompetisi dalam kendo. Bertarung di bintang-bintang, menghancurkan satu demi satu planet, mengubahnya menjadi abu. Kekuatan yang begitu mengerikan itu menakutkan dan mengerikan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tanpa diduga, Chen Chang'an dan Nanli Wang. Dalam kendo, keduanya memiliki pencapaian yang begitu tinggi. Untuk mengatakan, Chen Chang'an dan Raja Nanli, siapa yang lebih tinggi dalam pencapaian kendo? Raja Nanli secara alami tidak ada bandingannya dengan Chen Chang'an. Lagi pula, apa yang digunakan Chen Chang'an sekarang adalah kartu kendo tak terkalahkan. Itu meledak dari peti harta karun para dewa. Bahkan Raja Nanli, dalam hal ilmu pedang, seberapa tinggi pencapaiannya tidak ada bandingannya dengan Chen Chang'an. Jadi, ketika Chen Chang'an dan Nanli Wang bertarung sebentar, segera, kemudian Raja Nanli jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di mana-mana, bekas pedang di mana-mana, seluruh orang itu tampak semakin kacau. Ups, tampaknya meskipun Raja telah mengorbankan pedang ilahi King Qiao, dia sama sekali bukan lawan Chen Chang'an. Tidak, masih ada orang di alam yang sama, bahkan lebih kuat dari Raja. Sepertinya itu bukan kabar baik. Yang Mulia tidak benar-benar mati di tangan Chen Chang'an itu, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam, dan untuk beberapa saat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Satu persatu, khawatir. Asli, mereka mengira ketika Chen Chang'an menekan kultivasinya. Ketika pada level yang sama, Chen Chang'an sama sekali bukan tandingan Raja Nanli. Tetapi, dari situasi saat ini, bahkan pada level yang sama, Raja Nanli masih bukan lawan Chen Chang'an. Para biksu yang hadir, mereka menganggap hal-hal besar itu buruk. Begitu Raja Nanli dikalahkan, mereka juga tidak punya buah yang baik untuk dimakan. Jadi, para biksu yang hadir ini, mereka sudah memiliki pikiran untuk menyerah. Bagaimanapun, pepatah itu benar. Rumput di dinding, sisi mana yang kuat, sisi mana yang bawah. Sekitar waktu sebatang dupa, Raja Nanli akhirnya tak terhentikan. Terdengar dengungan, tubuhnya langsung ditembus oleh pedang panjang di tangan Chen Chang'an. Pada saat yang sama, Chen Chang'an mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, di kehampaan, ribuan pedang terbang mengembun. Ada ribuan pedang terbang di seluruh langit, tak berujung, dan tampak seperti hutan pedang. Membuatnya mustahil untuk bernapas sama sekali. Saat Chen Chang'an mengangkat jarinya, sedikit, SSSTT, titik. Chen Chang'an menatap Raja Nanli yang telah berubah menjadi manusia dewa dan berkata. Raja Nanli terdiam dan tidak berkata apa-apa. Chen Chang'an melirik Raja Nanli dengan ringan, lalu mengangkat pedang panjang di tangannya dan melambaikannya. Terdengar suara, puff. Raja Nanli tidak mengatakan sepatah kata pun, kepalanya jatuh ke tanah. Para hadirin terdiam. Para biksu dari Nanli itu, satu persatu, tampak pucat melihat apa yang terjadi di depan mereka. Meskipun, mereka sudah tahu bahwa Raja Nanli akan mati. Namun, saya tidak menyangka bahwa kematian Raja Nanli akan begitu menentukan. Meskipun ini mengejutkan hati mereka, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan takut, dan merasakan kesedihan. 10 dewa suci itu semakin memuja Chen Chang'an. Miao tersenyum tipis, tidak terkejut. Siapa yang meminta Raja Nanli untuk mengirim seseorang untuk menyerang galaksi Yuheng dan menentang Tuan Muda, tetapi tidak seorang pun akan memiliki akhir yang baik. Pada saat yang sama, para biksu dari Nanli yang hadir terkejut, takut,
dan sedih dengan kematian Raja Nanli. Namun, mereka juga bereaksi dengan cepat. Pada saat ini, semua orang berlutut. Nanli Galaksi, aku bersedia menyerah pada orang dewasa. Bab 1017, Raja Nanli yang bangkit kembali sungguh tercengang. Para biksu dari Nanli hadir, dan mereka semua berlutut dan menyerah. Bagi Chen Chang'an, dia penuh dengan rasa hormat, penuh kekaguman, dan bahkan penuh dengan rasa takut. Sedangkan bagi Chen Chang'an, dia selalu tanpa ekspresi. Menghadapi penyerahan diri orang-orang ini, dia tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan, dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Chen Chang'an. Guru adalah guru, sungguh luar biasa. Guru luar biasa. Guru perkasa dan mendominasi, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani guru. Petik 2. Roh-roh suci ini membuka mulut mereka satu persatu, dan hati setiap roh suci sangat mengejutkan. Melihat Chen Chang'an tidak berbicara, dia menjawab mereka. Bagi para biksu di Nanli ini, hati mereka bahkan lebih gelisah dan gelisah. Karena takut Chen Chang'an akan melampiaskan amarahnya kepada mereka dan membuat mereka semua mati, tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Jika demikian, itu bukanlah kabar baik. Karena Chen Chang'an tidak berbicara, mereka terdiam. Dalam keheningan, keringat dingin muncul di dahinya, dan hatinya sangat gugup. Tiba-tiba, Chen Chang'an mulai lagi. Aku melihatnya mengangkat tangannya. Orang-orang tidak tahu mengapa. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan Chen Chang'an. Namun, saat berikutnya, sebuah vitalitas yang kuat muncul, seperti awal mula dunia, penuh dengan napas yang menakjubkan. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Raja Nanli yang baru saja dibunuh oleh Chen Chang'an. Dia benar-benar hidup kembali, benar-benar berdiri di depan mereka dalam keadaan hidup. Para biksu itu, satu persatu, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak seorang pun mengira akan berakhir seperti ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah raja sudah mati? Mengapa dia tiba-tiba dibangkitkan? Apa yang terjadi? Kau tahu. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Petik 2. Kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Setiap biksu sangat terkejut. Namun, 10 Roh Kudus yang telah menyerah kepada Chen Chang'an tidak terkejut. Mereka sudah lama tahu bahwa Chen Chang'an memiliki kemampuan yang menantang surga. Kebangkitan Roh Kudus adalah tugas yang mudah baginya. Belum lagi kebangkitan Raja Nanli. Dari sudut pandang mereka, ini juga hanya masalah mengangkat tangan dan kaki untuk Chen Chang'an, tetapi bagi para biksu di Yuheng ini, satu persatu, mereka semua terkejut. Setelah semua, mereka belum pernah melihat kemampuan Chen Chang'an untuk menantang langit. Membangkitkan seseorang sudah tidak masuk akal. Dapat dikatakan bahwa bahkan para dewa tidak dapat melakukan metode kebangkitan seperti ini. Tetapi, Chen Chang'an melakukannya. Bahkan Raja Nanli yang kuat pun dibangkitkan. Kejadian ini mengejutkan, dan menumbangkan kognisi semua orang di Nanli. Itu di luar imajinasi semua orang di Nanli. Bagaimana dia melakukannya? Apakah Raja Nanli yang dibangkitkan ini manusia atau hantu? Mereka juga tidak jelas tentang ini. Raja Nanli yang dibangkitkan tercengang. Dia baru saja dipenggal oleh Chen Chang'an dengan pedang. Saya pikir saya sudah mati. Tetapi tanpa diduga, dia dibangkitkan lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Tetapi segera, Raja Nanli bereaksi. Semua ini pasti dilakukan oleh Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang, dia tahu itu.
Bahkan adiknya, Gu Yuan di alam Roh Kudus, menyerah kepada Chen Chang'an, dan memiliki kemampuan untuk hidup kembali lagi dan lagi. Bahkan Raja Nanli menduga bahwa mungkin karena kemampuan Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang-orang, adiknya bersedia menyerah, bahkan jika dia mengkhianatinya dan melayani Chen Chang'an. Sekarang, Raja Nanli juga benar-benar merasakan kemampuan Chen Chang'an yang kuat untuk hidup kembali dari tangan Chen Chang'an, yang mengejutkan. Bab 1018, hapuslah keinginan itu, lakukan segala dayamu, dan matilah. Raja Nanli telah bangkit kembali. Meskipun dia tahu bahwa Chen Chang'an memiliki kemampuan ini, namun hal itu tetap membuat Raja Nanli merasa sangat tidak nyata. Bahkan jika dia telah mengalaminya sendiri sekarang. Raja Nanli menatap Chen Chang'an, tidak dapat berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, sekarang dia tidak dapat lagi mengungkapkan keterkejutan di hatinya dengan kata-kata. Raja Nanli tidak berbicara, tetapi Chen Chang'an mengambil inisiatif untuk berbicara. Hidupmu sekarang berada di tangan kursi ini, bagaimana memilihnya, mungkin kamu harus sangat jelas dalam hatimu. Mendengar perkataan Chen Chang'an, Raja Nanli terdiam terlebih dahulu. Dia tidak menjawab Chen Chang'an. Para biksu lain dari galaksi Nanli yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Raja Nanli. Dalam pandangan mereka, pemenang dan pecundang, Raja Nanli saat ini, mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan, jelas merupakan yang terbaik. Selama Raja Nanli mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan, tidak akan ada bahaya. Selain itu, karena Chen Chang'an membangkitkan Raja Nanli lagi, dia pasti punya rencananya sendiri. Mungkin, Chen Chang'an akan membiarkan Raja Nanli pergi, karena dia menyukai kemampuan Raja Nanli. Dengan kemungkinan besar, dia akan membiarkan Raja Nanli tunduk padanya dan setia padanya. Namun, mengenai apakah Raja Nanli akan memilih untuk menyerah, sejujurnya, demi para biksu di galaksi Nanli ini, mereka juga tidak yakin. Bagaimanapun juga, Raja Nanli bukanlah orang yang kuat. Sebaliknya, dia cukup tangguh. Dia tidak akan pernah takut akan hidupnya karena hidupnya sendiri. Masalah seperti ini akan membuatnya memohon belas kasihan dan mengakui kekalahan. Jadi, setelah keheningan singkat Raja Nanli tidak mengatakan sepatah kata pun, dan benar-benar menyerang Chen Chang'an lagi. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuh Raja Nanli. Sebagai Raja seluruh galaksi Nanli, dia dapat dikatakan memiliki peringkat penuh di antara seluruh galaksi tingkat pertama. Jika dia melakukannya, langit akan hancur, dan kekuatannya akan menjadi mengerikan. Namun sayang sekali, yang ditemuinya adalah Chen Chang'an yang paling kuat. Chen Chang'an memiliki sistem domain tak terkalahkan. Bahkan sekarang, dia telah meninggalkan alam tak terkalahkan. Namun, dengan banyaknya cara di tangannya sekarang, seberapa sulitkah menghadapi Raja Nanli ini? Terlebih lagi, dia telah membunuh Raja Nanli sekali. Melihat napas yang mencengangkan keluar dari tubuh Raja Nanli, dia jelas tidak bermaksud untuk mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Siap menyerangnya. Jika demikian, bagi Chen Chang'an, dia juga tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada Raja Nanli. Kesempatan telah diberikan kepadanya. Jangan menghargai, bersulang, tidak makan dan minum baik-baik saja. Dia tidak perlu sopan. Angkat tanganmu. Pedang ilahi terkondensasi di tangannya, melepaskan cahaya pedang yang menakjubkan. Saat Nanli Wang bergegas ke arahnya, Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikannya. Hanya satu pedang yang digunakan. Pedang ini menghancurkan dunia dan merobek langit berbintang. Langsung membunuh Raja Nanli. Itu benar,
Itu adalah pedang untuk membunuh Raja Nanli dalam hitungan detik. Raja Nanli itu, bahkan tidak ada jejak perlawanan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Chen Chang'an, dia juga menyesali kerapuhan dan keras kepala Raja Nanli. Untuk apa repot-repot? Untuk dapat memiliki kesempatan memohon belas kasihan untuk bertahan hidup. Mengapa Anda tidak menghargai Raja Nanli ini? Mereka menggelengkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Setelah Chen Chang'an membunuh Raja Nanli, dia menggunakan fungsi mengendalikan hidup dan mati lagi. Raja Nanli, yang terbunuh dalam hitungan detik, telah bangkit kembali. Namun, Raja Nanli yang bangkit kembali kali ini telah dilenyapkan oleh Chen Chang'an atas kemauannya sendiri, dan ditanamkan keinginan untuk tunduk kepadanya dan melayaninya sejak saat itu. Para biksu dari Nanli itu sangat penasaran mengapa Chen Chang'an akan membangkitkan Raja Nanli lagi. Bagi seorang raja yang keras kepala seperti Raja Yi Nanli, mereka tidak menyangka bahwa Chen Chang'an akan membangkitkannya lagi. Dia akan berhenti di situ. Namun saat berikutnya, ketika mereka melihat tindakan Raja Nanli, mereka benar-benar tercengang. Saya melihat bahwa Raja Nanli, berlutut di tanah, menyerah secara langsung. Bawahanku Lei Yuan, mulai sekarang, aku akan mematuhi tuanku dan melayani tuanku. Aku bersujud dan mati. Ini. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan, Raja benar-benar mengetahuinya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Raja Nanli ini, dia takut mati. Tidak apa-apa untuk menyerah, selama Raja menyerah kepada Chen Chang'an itu, pasti Chen Chang'an tidak akan melakukan apapun pada galaksi Nanli kita, kan? Ya, bagaimanapun, mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan tempur hebat yang ditunjukkan Chen Chang'an hari ini, melihat seluruh galaksi Nanli, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka melawan Chen Chang'an, mereka semua akan menemui jalan buntu. Bahkan jika Chen Chang'an sedikit berhati dingin dan kejam, dia bahkan akan memusnahkan seluruh galaksi Nanli. Bagi Chen Chang'an, ini bukanlah tugas yang sulit. Tapi sekarang, Raja Nanli telah menyerah kepada Chen Chang'an dan mematuhinya. Lalu, bagi galaksi Nanli, masih ada ruang untuk pemulihan. Bagi mereka, itu juga memungkinkan hidup mereka terjamin. Itu benar, itulah yang ada di pikiran mereka. Ini juga tidak mungkin. Di sisi lain, di Raja Nanli, tidak banyak orang yang peduli dengan keselamatannya, dan tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Setelah itu, di dunia ini, tidak ada Raja Nanli, hanya Lei Yuan, yang sepenuhnya patuh pada Chen Chang'an. Chen Chang'an menatap Raja Nanli dengan ringan dan berkata, "Baiklah, bangun." Lei Yuan mengangguk, "Terima kasih Tuan." Bab 1019 Ziyue, Ningbing abadi ada di sini. Saat Raja Nanli dilenyapkan dari keinginan aslinya, ia menyerah kepada Chen Chang'an. Melihat Chen Chang'an mengucapkan kata-kata ini, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Sekarang mereka aman. Raja Nanli berkata dengan hormat, "Tuan, silakan juga pindah ke istana Wei Nanli." Chen Chang'an mengangguk. Kemudian, Raja Nanli memimpin jalan, membawa Chen Chang'an, Miao, dan 10 dewa suci ke istana Nanli. Dan para kultivator itu, menyaksikan sosok Chen Chang'an dan yang lainnya pergi, dengan cepat menghilang ke dunia. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa sekarang Raja Nanli menyerah kepada Chen Chang'an, dan seluruh galaksi Nanli telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mulai sekarang, aku tidak tahu seperti apa jadinya. Mungkin, ini juga hal yang baik. Lagi pula, mulai sekarang, seluruh Nanli adalah milik Chen Chang'an,
dan kekuatan Chen Chang'an lebih kuat daripada Raja Nanli. Dengan dia, di langit berbintang tingkat pertama, aku khawatir jarang ada yang menjadi lawannya. Benar sekali. Dengan cara ini, Nanli akan menjadi berkah tersembunyi dan menjadi lebih kuat. Jika memang begitu, aku cukup senang. Pada saat yang sama, beberapa orang membicarakannya. Lagi pula, apakah kau pernah melihat burung besar di bawah komando Chen Chang'an? Itu adalah dewa legendaris para dewa, burung 9 warna. Sekarang setelah burung 9 warna lahir, apakah Chen Chang'an berencana menggunakan burung 9 warna untuk pergi ke Istana Abadi? Memikirkan hal ini, para biksu ini bahkan lebih bersemangat. Lagi pula, mengenai Istana Surgawi Abadi, itu terkait dengan kekuasaan seluruh langit berbintang tingkat pertama. Di seluruh langit berbintang tingkat pertama, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memenangkan Istana Abadi dan menjadi penguasa langit berbintang. Mereka memiliki ambisi seperti itu. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ini juga tidak masuk akal. Di langit berbintang yang tak berujung, Ning Bingxian dan Ziyue sedang dalam perjalanan menuju galaksi Nanli. Dalam perjalanan, Ziyue bertanya, "Kakak, menurutmu apa yang sedang dilakukan kakak Chang'an sekarang?" "Tidak tahu." Ning Bingxian menggelengkan kepalanya. Kemudian, Ning Bingxian berkata lagi, "Namun, dengan kekuatan Xianggong, tidak sulit untuk menghadapi galaksi Nanli. Tetapi saya mendengar bahwa Raja Nanli sangat kuat." Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Untuk ini, Ning Bingxian tersenyum. Jadi bagaimana jika Raja Nanli sangat kuat, tetapi dia menghadapi Xianggong, dengan kekuatan tempur Xianggong, seberapa sulitkah membunuh lawan? Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xianggong. Sementara Ning Bingxian dan Ziyue mengobrol, mereka sudah dekat dengan jangkauan galaksi Nanli. Ning Bingxian melihat peta langit berbintang dan berkata kepada Ziyue, "Ziyue, galaksi Nanli ada di depan. Ayo pergi." Ning Bingxian membawa Ziyue untuk mempercepat. Terutama ketika dia berpikir untuk melihat Chen Chang'an. Ini membuat Ning Bingxian dan Ziyue sangat senang dan menantikannya. Setelah setengah jam, Ning Bingxian dan Ziyue memasuki galaksi Nanli. Tiba-tiba, dengan paksaan yang mengerikan, itu muncul di langit, memenuhi seluruh dunia. Ning Bingxian membawa Ziyue dan berhenti. Ning Bingxian melihat ke depan dengan mata dingin. Segera, roh suci muncul. Ini adalah Roh Kudus milik Nanli, yang bertanggung jawab untuk menjaga daerah perbatasan Nanli. Katanya dengan dingin, "Siapa kamu? Ada apa dengan datang ke galaksi Nanliku?" Roh Kudus ini masih sangat berhati-hati, lagi pula, dari tubuh Ning Bingxian, itu memberinya rasa bahaya, membuatnya tidak berani ceroboh. Ning Bingxian berkata dengan ringan, "Aku mencari seseorang." "Siapa yang kamu cari?" "Suamiku." "Suamimu." Roh Kudus sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka Ning Bingxian ini begitu kuat sehingga masih memiliki seorang suami. "Siapa suamimu?" Ziyue di sebelahnya berkata sambil tersenyum. "Kakak Chang'an, apakah kamu tahu? Dia seharusnya sudah datang ke galaksi Nanli sekarang, apakah kamu sudah melihatnya?" Bab 1020, di Istana Nanli, aku adalah Raja Nanli. Saudara Chang'an, Roh Kudus bergumam, awalnya sedikit bingung. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan hatinya terkejut, dan dia berkata, "Mungkinkah, Saudara Chang'an yang kamu katakan adalah Chen Chang'an dari Yuheng?" "Ya, itu dia." Ning Bingxian tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, Xianggong sudah datang." Setelah mendengar jawaban Ning Bingxian dan Ziyue, pada saat ini, Roh Kudus,
dia menatap Ning Bingxian dan Ziyue lagi, dan tiba-tiba menjadi hormat. Bagaimanapun juga, sekarang Raja Nanli dari galaksi Nanli telah menyerah ke tangan Chen Chang'an. Itu berarti bahwa Chen Chang'an saat ini adalah raja baru dari seluruh galaksi Nanli. Secara alami, seluruh galaksi Nanli dapat dikatakan juga telah jatuh ke tangan Chen Chang'an. Agaknya di seluruh galaksi Nanli, tidak ada yang berani melawannya. Kecuali, dia ingin mati di tangan Chen Chang'an. Secara alami, bagi para kultivator di Nanli, mereka tidak memiliki rencana untuk menentang Chen Chang'an. Sebaliknya, mereka semua ingin memeluk paha Chen Chang'an. Jika ada kesempatan, aku bahkan ingin berlutut dan menjilati Chen Chang'an. Karena kalian berdua adalah teman orang dewasa, kalian dapat melakukan yang terbaik untuk membawa kalian berdua untuk menemukan orang dewasa. Purple Moon terkejut. Itu bagus. Itu pekerjaan. Frozen Immortal Dao. Roh Kudus ini tidak memiliki aura Roh Kudus, sebaliknya, tampaknya sedikit rendah hati dan menyanjung. Dia berkata dengan cepat, tidak ada, pimpin jalan untuk kalian berdua, ini yang harus aku lakukan. Bagaimanapun, Raja Nanli telah menyerah kepada Tuan, meskipun belum diumumkan kepada publik, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa Tuan adalah Raja seluruh galaksi Nanli. Ziyue tersenyum, saudara Chang'an luar biasa. Ning Bingxian mendesah dalam hatinya, lalu Raja Nanli, ketika aku berada di kerajaan Dewa Nether, aku sudah mendengar tentang orang ini, dalam kata-kata para leluhur dan tetua kerajaan dewa, aku bisa mendengar ketakutan mereka terhadap orang ini. Aku khawatir itu sudah jika pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Roh Kudus, jika kerajaan Dewa Netherworld menyerang galaksi Nanli, dengan keberadaan Raja Nanli, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku tidak menyangka bahwa Raja Nanli ini akhirnya dikalahkan oleh Xianggong. Apa batas kekuatan Xianggong? Ning Bingxian bahkan lebih penasaran. Roh Kudus adalah yang pertama dari dua alam yang termasuk dalam alam rahasia abadi. Dibagi menjadi hari-hari awal Roh Kudus, hari-hari tengah Roh Kudus, periode akhir Roh Kudus dan puncak Roh Kudus. Ranah terakhir dari alam rahasia abadi adalah alam para dewa leluhur. Dikabarkan bahwa mereka yang melangkah ke alam ini akan menjadi abadi dan abadi. Jadi, Ning Bingxian sangat penasaran, apa alam kultivasi Chen Chang'an. Dia mengetahuinya dari kerajaan ilahi Netherworld. Melihat seluruh langit berbintang tingkat pertama, meskipun ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa-masa awal Roh Kudus. Namun, pasti ada sangat sedikit keberadaan yang dapat melangkah ke tahap tengah Roh Kudus. Jadi, Chen Chang'an sangat kuat, meskipun itu membawa tekanan besar bagi Ning Bingxian, sangat sulit baginya untuk menaklukkan Chen Chang'an. Tetapi pada saat yang sama, Ning Bingxian juga sangat senang, memberinya lebih banyak motivasi untuk menjadi lebih kuat. Di Istana Nanli, Chen Chang'an duduk di singgasana yang awalnya milik Raja Nanli. Raja Nanli berdiri dengan hormat di sebelah kiri tanpa menoleh ke samping. Sementara Amiao berdiri di sebelah kanan Chen Chang'an, menatap penasaran ke arah para biksu di aula. Di aula yang megah itu, banyak biksu berdiri. Dan para biksu ini, dari tubuh mereka, masing-masing memancarkan paksaan yang sangat kuat. Mereka semua adalah roh suci. Hampir semua roh suci dari seluruh galaksi Nanli berkumpul di sini. Roh-roh suci ini, mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Ada desahan, kekaguman, keraguan, kekhawatiran, dan keterkejutan. Beberapa roh suci berlatih dalam retret dan belum menyaksikan pertempuran antara Chen Chang'an dan Raja Nanli. Jadi, mereka semua penasaran, bagaimana Raja Nanli yang perkasa bisa kalah dari pemuda berjubah putih Chen Chang'an yang duduk di singgasana. Tentu saja,
Meskipun mereka penasaran dan terkejut serta memiliki ide-ide mereka sendiri di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berbicara, diam-diam menunggu Chen Chang'an untuk berbicara. Mata Chen Chang'an tenang dan dalam, dan dia dengan ringan menyapu semua orang yang hadir. Membuka mulutnya, sepertinya orang-orang dari Nanli sudah hampir tiba, jadi mari kita mulai. Dengar, mulai sekarang, kursi ini adalah Raja Nanli, dan kalian semua harus mematuhiku. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti batu yang memecahkan langit, dan seluruh aula menjadi gempar. Apa, Chen Chang'an ini ingin menjadi Raja Nanli? Tidak semua orang memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini. Meskipun dia mengalahkan Raja Nanli, itu tidak berarti dia bisa menjadi Raja Nanli.